Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Paris Project akan membahas materi tentang teks eksposisi. Langsung saja kita lihat. Ada dua kompetensi dasar yang diulas pada pertemuan kali ini, 3.3 dan 3.4, tentang mengidentifikasi teks eksposisi dan menganalisis struktur serta aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Kemudian apa sih fungsi dari teks eksposisi ini? Nah, ini fungsinya. Kalau teks laporan observasi itu fungsinya untuk melaporkan, memberikan informasi, pengetahuan tentang suatu objek secara mendetail. Kalau eksposisi ini berfungsi untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, dan juga menguraikan suatu gagasan dengan dasar argumentasi yang kuat. Jadi tidak hanya gagasan saja, tapi juga harus dilandasi dengan argumentasi yang kuat, sehingga nanti pembaca atau pendengar bisa yakin terhadap gagasan yang disampaikan. Intinya fungsinya untuk mengasah gagasan yang ditulis untuk disajikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, lanjut, ada contoh dari teks eksposisi tentang pentingnya pendidikan karakter. Disimak terlebih dahulu sebelum nanti ada beberapa soal agar kita bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang terdapat dalam teks eksposisi ini. Di bagian pertama dijelaskan masalah yang akan dibahas, yakni pentingnya pendidikan karakter. Yang juga sudah tertuang dalam kurikulum 2013. Kemudian di bagian selanjutnya dijelaskan tujuan dari pendidikan karakter. Jadi mengapa pendidikan karakter itu penting. Nah, ini alasan-alasannya, argumentasi-argumentasinya. Misalnya bisa kita lihat di paragraf kedua. Pendidikan karakter sangat penting karena bisa menggali bakat-bakat tersembunyi. Nah, itu contoh alasan-alasan atau argumen dari gagasan, yaitu pentingnya pendidikan karakter. Bagian selanjutnya pun masih membahas argumentasi-argumentasi yang menguatkan mengapa pendidikan karakter itu penting. Salah satunya membangun rasa toleransi terhadap suku, agama, bahasa, kebudayaan, atau adat istiadat. Kemudian juga mampu membekali siswa di masa yang akan datang. Nah, bagian terakhir di sini ada bagian penegasan ulang. Ditegaskan kembali bahwa pendidikan karakter itu penting sebagai bekal awal siswa di masa depan. Dan juga ada ajakan di sana, siswa harus memiliki sikap toleransi Baik, itu dia contoh dari teks eksposisi tentang pentingnya pendidikan karakter.
Nah, setelah mencermati teks eksposisi tadi, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Hal apa yang diulas dalam teks eksposisi tersebut? Kemudian mengapa pendidikan karakter penting, dan apa sih yang disebut dengan teks eksposisi setelah membaca tadi contoh dari teks eksposisi? Sudah dijawab? Nah, kita lihat jawabannya. Ini contoh jawaban. Hal apa yang diulas? Yang diulas itu pentingnya pendidikan karakter. Kemudian mengapa pendidikan karakter penting? Nah, ini alasan. Ini contoh jawabannya dikutip dari teks di atas, bahwa pendidikan karakter sangat penting karena bisa menggali bakat, kemudian juga diharapkan mampu membekali siswa di masa yang akan datang. Ini contoh jawabannya. Dan yang terakhir, kira-kira apa sih yang disebut dengan teks eksposisi setelah membaca contoh teks tadi? Nah, bisa kita simpulkan bahwa teks eksposisi ini merupakan jenis teks yang di dalamnya berisi gagasan dengan tujuan agar pembaca dapat paham, memahami gagasan yang disampaikan. Nah, tentunya gagasan yang disampaikan itu berdasarkan sudut pandang tertentu. Dan agar pembaca atau pendengar bisa yakin terhadap gagasan tersebut, tentunya penulis gagasan harus menyertakan alasan-alasan atau argumen-argumen tertentu untuk menguatkan gagasan tadi. Nah, ini definisi teks eksposisi. Kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi yang membedakan dengan teks lainnya. Yang pertama, disampaikan secara lugas. Kemudian tentunya menjabarkan informasi yang bermanfaat. Kalau tadi tentang pentingnya pendidikan karakter, tentunya punya manfaat. Kemudian tidak memihak, tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap pembacanya. Jadi tidak memaksa pembaca itu harus percaya atau mengikuti apa yang digagas oleh penulis. Dan tentunya agar gagasannya lebih kuat, biasanya teks eksposisi ini banyak memuat data-data yang akurat untuk memperkuat gagasan, agar gagasan mudah dipercaya. Itu dia ciri khas dari teks eksposisi. Selanjutnya kita ke struktur. Jadi dalam teks eksposisi ini ada 3 struktur. Yang pertama tesis atau pengenalan masalah, pernyataan umum. Jadi disampaikan dulu topik atau masalah yang akan dibahas, gagasan awal. Nah, disampaikan pada bagian tesis. Kemudian bagian argumentasi yang kedua. Nah, biasanya di bagian ini ada pendapat penulis, alasan-alasan penulis, data-data, fakta-fakta untuk menguatkan tesis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau rekomendasi. Biasanya berisi kesimpulan, saran, ajakan dari penulis kepada pembaca atau pendengar. Kita lihat contoh dari analisis struktur teks pentingnya pendidikan karakter. Mana yang merupakan bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ini contoh dari analisis strukturnya. Bagian tesisnya bagian awal tadi. Disampaikan topik atau gagasan awal dari penulis bahwa pendidikan merupakan
salah satu hal yang sangat penting. Nah, ini kan pendapat awal si penulis. Ini bagian tesis. Nah, biasanya tesis ini ada di awal, ada di bagian awal teks eksposisi, paragraf-paragraf pertama atau kedua. Kemudian ada rangkaian argumentasi, rangkaian alasan-alasan yang memperkuat tesis. Kalau tesisnya dikatakan bahwa pendidikan karakter itu penting, nah berarti argumennya memuat alasan-alasan mengapa pendidikan karakter itu penting. Nah, misal di paragraf kedua, pendidikan karakter sangat penting karena bisa menggali bakat-bakat tersembunyi. Itu contoh argumentasi-argumentasi. Kemudian di bagian terakhir, melalui pendidikan karakter, cerdas atau tidaknya seseorang tidak ditentukan berdasarkan pintar tidaknya seseorang. Nah, ini juga contoh mengapa pendidikan karakter itu penting. Jadi argumentasi yang disampaikan penulis untuk memperkuat tesis. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Nah, biasanya berisi simpulan, saran atau komentar. Disimpulkan bahwa atau ditegaskan kembali bahwa pendidikan karakter merupakan bekal awal siswa di masa depan. Nah, di sana ada siswa harus memiliki sikap toleransi. Itu pesannya ya, saran. Jadi penegasan ulang ini berisi saran, kemudian berisi simpulan, komentar, menegaskan kembali tesis bahwa pendidikan karakter itu penting, dan juga coba membujuk pembaca. Lanjut kita ke aspek kebahasaan teks eksposisi. Yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Yang pertama, eksposisi ini ada istilah teknis, kemudian ada kata sifat, kata turunan, dan kalimat berpredikat verba aktif. Kita ulas nanti satu persatu seperti apa istilah teknis dan lain-lain. Jadi yang disebut dengan istilah teknis ini istilah yang identik dengan bidang yang dibahas. Misal tadi membahas pendidikan karakter, berarti kan bidang pendidikan dibahas. Nah, tentunya kira-kira kata apa saja yang muncul dalam teks tersebut yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Nah, sudah diberi warna merah, di sana ada kata pendidikan karakter, ada kurikulum. Nah, itu contoh dari kata teknis atau istilah teknis. Istilah yang identik dengan suatu bidang. Kalau istilah kesehatan misal ada kata imunisasi nanti. Ada vaksin misal, ada virus, itu contoh kata teknis atau istilah teknis. Nah, tentunya istilah teknis ini tergantung dari topik yang dibahas. Kalau teknologi ya berarti istilah-istilah dalam bidang teknologi akan sering muncul. Nah, lanjut ke kata sifat atau adjektiva. Nah, biasanya kata sifat ini menerangkan kata benda. Contoh, ia cantik. Ia akan kata benda. Nah, cantik itu kata sifat. Jadi menerangkan bahwa ia yang merupakan kata benda memiliki sifat yang cantik. Ciri khasnya
agar kita bisa mengetahui apakah kata tersebut merupakan kata sifat, di sana yang pertama dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contoh tadi kata cantik bisa kita tambahkan sangat cantik, agak cantik, paling cantik. Nah, itu contoh dari ciri khas kata sifat. Jadi bisa ditambahkan sangat, amat, paling, agak, itu contohnya. Kemudian ciri lain dapat membentuk konstruksi ditambah kata sifat yang diulang-ulang ditambahnya. Misal tadi ada kata cantik. Nah, cantik ini diulang jadi cantik-cantik. Bisa ditambahkan dan bisa ditambahkannya jadi secantik-cantiknya, sepintar-pintarnya atau sepandai-pandainya, sebaik-baiknya. Nah, berarti pandai, baik merupakan kata sifat karena bisa ditambahkan diulang dan ditambahkan nya. Nah, ini cara mengetahui apakah kata tersebut kata sifat atau bukan. Kemudian yang selanjutnya ada kata turunan. Nah, kata turunan ini merupakan kata bentukan. Jadi kata yang dibentuk dari salah satunya afiksasi atau pengimbuhan. Contohnya ada kata mencari. Mencari itu kata dasarnya cari, mendapatkan awalan. Jadi mencari. Ada membawa, terbawa. Makanan mendapatkan imbuhan akhir. Kemudian ada jemari. Nah, jemari ini dari kata dasar jari mendapatkan sisipan jadi jemari. Kemudian membanggakan mendapatkan awalan dan akhiran, dan kan. Nah, itu dia contoh dari kata turunan. Yang selanjutnya ada kalimat berpredikat verba aktif. Jadi kalimatnya memiliki predikat. Predikatnya itu jenisnya atau kelas katanya kelas kata kerja yang aktif. Ciri khasnya sebenarnya gampang, imbuhan pada predikatnya berimbuhan biasanya. Berimbuhan contohnya pemerintah mengupayakan. Nah, itu predikatnya mengupayakan. Nah, predikatnya merupakan kata kerja aktif. Dan ciri khas kata kerja aktif itu bisa dipasifkan. Selain kita lihat imbuhannya, dia juga bisa dipasifkan, jadi diupayakan. Pendidikan karakter diupayakan oleh pemerintah, kan bisa seperti itu. Jadi verba aktif ini nanti ada dua. Biasanya umumnya ada transitif dan intransitif. Ada juga nanti memang tambahannya ada dui transitif. Jadi dui transitif itu ada objeknya dan ada juga pelengkapnya. Contoh, ibu membelikan adik baju baru. Nah, adiknya objek, baju barunya pelengkap. Itu yang dui transitif. Ada juga yang tidak berobjek, itu namanya intransitif. Jadi setelah predikat yang berupa kata kerja, dia tidak disertai dengan objek. Contohnya pemerintah selalu berdiskusi dengan guru. Nah, dengan guru bukan objek. Karena ciri khas objek itu dia tidak diikuti kata depan. Nah, di sana ada dengan. Jika ingin lebih paham lagi mengenai unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan, bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, nanti di kolom deskripsi ada unsur sintaksis kalimat atau fungsi sintaksis kalimat. Silakan bisa dibuka untuk mendalami bagaimana cara mencari subjek, predikat, objek, pelengkap, hingga keterangan. Nah, kemudian karena teks eksposisi ini banyak memuat fakta-fakta dan opini juga, jadi tentunya harus tahu juga apa perbedaan fakta dan opini.
Nah, cara membedakannya kita lihat langsung ke contohnya. Kalimat fakta, Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 Mei mencatat ada 158.812 narapidana. Nah, itu fakta, mengapa? Karena jelas datanya, kemudian tidak bisa diragukan lagi karena datanya jelas dan sumber datanya pun jelas dari Kemenkumham. Bedakan dengan kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya. Nah, ini ciri khas opini. Jadi ada kata seharusnya, baiknya, akan, ingin. Jadi yang belum terjadi, yang sifatnya saran juga, ajakan juga, itu masuk ke opini. Biasanya ada kata-kata yang mencirikan. Contoh dalam kalimat tersebut kata seharusnya, baiknya, seharusnya. Nah, itu contoh dari opini. Baik, terima kasih. Itu dia teks eksposisi dari mulai definisi, kemudian struktur, kebahasaan, dan fakta opini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan terus dukung channel ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.